Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah dengan tema kita kali ini yang menghantarkan ke liang lahat bukan kemewahan, melainkan selembar kain kafan. Masya Allah, tabarakallah, temanya sangat menarik sekali hari ini. Dan izinkan dulu nih saya untuk menyapa Ustadz hari ini. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ustadz, temanya ini menarik Ustadz. Yang menghantarkan kita tuh bukan kemewahan Ustadz, tapi ternyata kain kafan. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan amal ibadah yang baik dan akhirnya mendapatkan surga Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang menghantarkan ke liang lahat bukan kemewahan, melainkan selembar kain kafan. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita semua pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Banyak orang sibuk menyiapkan kehidupan dunia yang sementara, tapi sedikit orang yang menyiapkan bekal untuk akhirat yang selamanya. Maka kata Nabi SAW, siapakah manusia yang paling cerdas? Ternyata manusia yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Maka mohon maaf, jangan pernah mengukur bahagianya seseorang dengan harta dunia yang mereka miliki. Karena sesungguhnya harta dunia yang mereka miliki tidak lantas menjadi bekal terbaik saat nanti dia pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, apabila manusia meninggal, maka akan ada 3 hal yang mengikutinya ke alam kubur. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, dan hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. 2 balik, 1 ikut ke dalam. Apa yang balik? Keluarga. Apa yang balik? Harta. Betul apa betul? Bunda meninggal, kira-kira suami bunda ikut atau enggak? Suami bunda meninggal, bunda mau ikut enggak? Karena pada akhirnya saat ajal datang, semua akan pergi menghilang, betul? Harta, ikut atau pergi? Ikut atau pulang? Harta, yang punya rumah besar, apakah dikubur sama rumah-rumahnya? Yang punya mobil mewah, apakah dikubur dengan mobil-mobilnya? Berarti yang kita kumpulin, yang kita siapin, yang kita pertahanin, yang kita bela-belain, capek luar biasa nyari urusan dunia. Padahal dunia yang kita cari itu tidak akan dibawa mati untuk kita, betul? Maka pertanyaannya, jangan sibuk menampilkan kemewahan seakan-akan engkau bahagia dengannya. Karena pada akhirnya saat kita kembali ke liang lahat, bukan kemewahan yang akan kita bawa, tapi kain kafan yang akan kita pakai. Betul? Ibu punya pakaian sebagus apapun, mohon maaf, dress code nanti cuman kain kafan. Betul? Ibu punya kerudung sebagus apapun, punya baju sebagus apapun, bahkan mohon maaf, ibu punya kaos kaki yang mungkin gak ada harganya itu, ketika nanti boleh gak dipakai? Enggak, yang dipakai hanya 2 helai kain kafan kita yang akan mengantarkan kita ke alam kubur.
Ini pesan buat kita. Yang dikasih dunia jangan sombong. Betul? Yang tidak punya dunia jangan putus asa. Betul? Yang punya jabatan jangan sombong. Betul? Yang tidak punya jabatan jangan putus asa. Karena pada akhirnya setelah mati nggak dibawa tuh viralnya. Nggak dibawa tuh terkenalnya. Betul? Begitu sebaliknya, yang hari ini sedang terhina, sedang di titik terendah dalam hidupnya, jangan putus asa. Karena Allah tidak melihat orang karena hartanya. Allah tak melihat orang karena jabatannya. Tapi Allah melihat orang karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu dan rupamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Maka selama hidup jadilah orang baik, siap? Karena orang akan mengenang kebaikan kita. Bahkan saat kita hidup, orang tahu kebaikan kita. Bahkan setelah kita meninggal pun, orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang saat lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum, tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa bisa menangis? Karena orang kehilangan orang baik selama hidupnya. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah lapangkan alam kubur kita. Allah terangi alam kubur kita. Dan Allah jadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Dan bekal terbaik bukan harta tapi takwa. Bekal terbaik bukan jabatan tapi ketakwaan. Mudah-mudahan selama kita diberikan kesempatan hidup, terus menerus menjadi orang yang bertakwa dan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati Tenangkan Bunda. Siapa yang ingin ditenangkan hatinya? Tunjuk tangannya. Masya Allah, banyak banget ya yang ingin ditenangkan hatinya. Tapi berikan kesempatan dulu untuk bintang tamu kita hari ini. Di sini ada Ridho Ilahi dan istri tercintanya Anindya sedang mengandung juga sekarang ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ridho gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira sudah datang ke sini. Apa nih kira-kira yang ingin ditenangkan hatinya sama Ustadz Hilman yang memang udah ahlinya menenangkan hati para wanita. Tapi laki-laki juga bisa ya Ustadz ya? Laki-laki bisa juga kok Ridho. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, aku Ridho dan wanita yang di sebelah aku yang cantik. Luar biasa, ini istri aku Anindya Caroline. Ibu juga cantik kok. Jadi gini Ustadz, kita baru menikah tahun ini. Alhamdulillah Januari kemarin kita menikah dengan sederhana. Karena kita juga bingung waktu resepsi adat apa yang mesti kita pakai. Karena aku sendiri asalnya dari Padang. Istri aku ini ibunya Jawa, papanya Amerika dan dia besar di Bali. Jadi kita bingung, akhirnya kita memutuskan untuk menikah di Padang di rumah orang tua aku secara sederhana. Tapi menuju ke pernikahan itu juga unik sih sebenarnya Ustadz. Ini intermezzo aja. Aku kenal sama istri waktu lagi syuting bareng. Tapi bukan cinlok ya, bukan cinlok ini. Karena waktu itu kita masih punya pasangan masing-masing, pacar masing-masing. Terus singkat cerita kita saling kenal, setahun pacaran kita tuh berantem terus Ustadz. Dari hal kecil,
masalah sepele, sampai bahkan salah paham aja itu bisa jadi masalah besar. Akhirnya di satu ketika, di satu titik kita tuh nyerah, udah putus asa. Kita sama-sama memikirkan, kita ngambil keputusan. Ini kalau mau pisah, pisah sekalian. Atau kalau mau balikan, kita nikah. Tapi Ustadz di sisi lain, aku bisa dibilang masa lalu aku tidak baik. Aku punya masa lalu yang sangat buruk banget, yang sangat memalukan sebenarnya untuk aku ceritakan. Aku pernah terjerumus ke hal-hal negatif. Bahkan aku pernah melakukan kesalahan membuat konten untuk sensasi agar mendapatkan viewers. Sebenarnya malu aku ngomong dengan konten berpacaran vulgar. Tapi itu pelajaran buat aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini juga masalah bagi keluarganya istri aku. Karena mempertanyakan apakah Ridho itu benar-benar sudah berubah dari masa lalunya. Tapi dengan diyakinkan oleh Anindya selama setahun pacaran kalau aku sudah berubah, akhirnya keluarganya yakin dan alhamdulillah kita nikah sampai sekarang diberi rezeki, buah hati. Apa sih yang membuat Mbak Andin pada akhirnya yakin mau terima Mas Ridho sebagai seorang suami? Sebenarnya dari awal kita menjalin hubungan aja dia baik sebenarnya. Masalahnya di permasalahan hubungan kita itu di ego masing-masing. Sebenarnya kalau untuk jadi suami dari awal udah kelihatan sih. Karena kita dari awal pacaran emang menuju ke situ pernikahan. Tapi karena ego masing-masing jadi sering berantem. Ya sebenarnya aku yang ngajak nikah ya sayang. Sebenarnya ujungnya saya yang ngajak nikah. Kalau emang mau diterusin, kita nikah aja yuk. Karena emang dari awal pacaran dia udah ini apa ya sayang namanya? Udah ngeniatin untuk kalau mau. Iya ya. serius. Sebenarnya dia yang awalnya, tapi akunya nggak mau. Tapi karena berantem terus, udah yuk nikah aja gitu. Oh malah kamu yang Sebenarnya emang ngajak udah nikah. mantep dari awal. Masya Allah ya, luar Iya. biasa. Anin, kamu kan pasti sebelumnya udah tahu ya kalau Ridho ini sangat kontroversi sekali sebelumnya ya. Nah itu menjadi ini nggak, menjadi permasalahan nggak sebelum akhirnya kamu menikah di Padang itu gimana? Orang tua merestui atau gimana? Waktu di Padang orang tua ada hadir? Kebetulan waktu itu enggak. Oh nggak hadir. Iya lagi ada masalah kendala. Oh. Jadi lewat video call aja waktu itu. Waktu itu orang lewat tua. video call. Iya. Aku meyakinkan orang tua aku sih pastinya. Mama aku sempet nanya, Ridho kan masa lalunya gitu-gitu, itu gimana? Aku jelasin, enggak kok mas selama sama aku dia banyak Baik kok ya, perubahan Masya Allah. gitu. Apalagi setelah nikah ini dia emang nunjukin perubahannya itu. Sebenarnya dia yang bikin aku tenang karena kemanapun dia pergi kerja aku selalu diajak. Terus kayak semua sosmed gitu-gitu aku yang pegang gitu semuanya. Luar biasa loh Ridho ini. Sama ATM juga ya. ATM juga ya, ATM itu ya itu paling penting Iya. itu justru. ATM itu paling penting. Bahkan kalau aku ingin membeli sesuatu aja, aku harus izin ke dia walaupun itu untuk kebutuhan aku. Misalnya, sayang minta dong uang 500 buat tol. Selama 7 bulan pernikahan, adem ayem kan udah gak ada lagi perdebatan lagi? Mungkin di awal-awal pernikahan ada sedikit berantem, pengenalan, mungkin kaget after menikah, oh ternyata seperti ini. Oh. Luar dalamnya baru terbuka. Oh. Tapi akhirnya makin kesini kita makin mengerti dan bertambah dewasa ya saya. Apalagi perbedaan usia kita kan 17 tahun, dia 22, aku 39. Iya, jadi aku harus banyak memomong.
Mbak Anin gimana meyakinkan orang tua dan keluarga? Sebenarnya aku punya 2 mama. Mama kandung dan mama sambung. Kalau untuk mama kandung tuh emang agak susah meyakinkan. Bukan ke masalah ridonya, tapi ke akunya, umur aku. Mau siapapun cowoknya juga mama aku, kamu kan baru berkarir di Jakarta, kenapa nggak berkarir dulu, kenapa harus nikah gitu sih. Bukan lebih ke masalah dianya. Akhirnya aku sempat ngomong nggak apa-apa deh Ma, nikah aja dulu gitu kan, siapa tahu. Soalnya kita kan pacaran 1 tahun ya, kayak nikah aja deh Ma. Mungkin ya menghindarin dosa, mungkin belum punya anak dulu tadinya gitu. Nikah aja dulu statusnya dibedain, tapi untuk anak enggak. Jadi aku masih bisa berkarir gitu, tapi ternyata Allah. Ada dikasih rezeki sama Allah. sudah 8 bulan berumah tangga. Apa yang kalian syukuri dengan pasangan yang Allah hadirkan? Lebih tenang, lebih tahu tujuan hidup. Aku punya tujuan hidup sekarang. Aku tahu tempat aku pulang, tempat aku ngadu. Terus sekarang kalau ibadah juga berkali lipat. Apa yang aku lakukan bersama istri aku ibadah. Sholat kita juga jamaah yang biasanya sendiri. Jadi apa-apa semua berdua. Masak bareng-bareng. Kadang apalagi di saat dia lagi mengandung, aku take over semua pekerjaan rumah tangga. Walaupun kita ada ART, tapi maksudnya kamu jangan banyak gerak gitu. Kalau gerak cuma untuk olahraga aja. Ya, menurut aku itu sesuatu yang baru, yang seru, yang udah seru dapat pahala lagi. Mungkin karena umurnya masih 22 ya. Jadi dia masih banyak belajar. Tapi overall yang aku rasain ya ini jawaban dari doa-doa aku. Maksudnya ini yang aku butuhkan. Ternyata benar, kadang apa yang kita minta dan yang diberi itu melebihi apa yang kita minta ternyata. Dan ini yang aku rasain sekarang, Pak. Ada yang mau disampaikan kepada Mas Ridho? Selama 8 bulan ini mau bilang apa? Makasih selama 8 bulan ini udah jadi suami yang baik, calon ayah yang baik, terima aku apa adanya. Semoga kedepannya semakin hubungan kita makin baik, kamunya makin baik, sayang sama aku. Jangan nakal lagi ya. Buat istri aku yang paling cantik nomor 1 di sini, nomor 2 ibu-ibu. Sini aja. Makasih kamu udah memilih menjadi pasangan aku. Aku berharap ini pernikahan pertama dan terakhir aku. Dan ingatkan aku ketika aku salah. Kita sama-sama nyari tabungan buat akhirat. Yang mau aku tanyakan Pak Ustadz, apakah orang seperti aku atau orang-orang yang punya masa lalu yang bisa dibilang buruk atau tidak baik itu pantas menjadi pemimpin rumah tangga di mata Allah? Terus yang kedua, bagaimana cara meyakinkan istri, keluarga atau orang-orang terdekat, bahkan orang-orang di luar sana, kalau aku tuh udah benar-benar tobat dan berubah, bukan cuma ucapan, tapi juga melalui sikap. Kalau Mbak Anin ada yang mau ditanya? Gimana cara membangun rumah tangga yang kokoh jika pondasinya dimulai dari 2 orang yang sama-sama pernah terluka dan banyak melakukan kesalahan? Bunda, ada 3 poin yang ingin coba Ahilman sampaikan. Yang pertama, apakah setiap orang yang pernah punya masa lalu yang buruk punya kesempatan
untuk menjadi orang baik di masa depan? Jawabannya punya. Jangan pernah melihat seseorang tentang masa lalunya, karena setiap orang punya kebaikan untuk masa depannya. Perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sesungguhnya ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kamu lakukan. Maka ingat ya, dosa yang paling besar itu bukan hanya tentang dosanya, tapi dosa yang paling besar adalah saat seorang hamba tidak mau bertaubat kepada Allah, dan saat seorang hamba tidak yakin dengan ampunan Allah. Mas Ridho punya masa lalu? Iya. Tapi bukan berarti Mas Ridho tak punya masa depan. Mas Ridho pernah berbuat buruk? Iya. Tapi bukan berarti Mas Ridho tak punya kesempatan menjadi orang yang baik. Maka bagaimana caranya? Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya, dan jalani prosesnya untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam hidup. Memang hijrah itu tidak mudah, dan ada yang lebih tidak mudah. Apa? Istiqomahnya. Maka Mbak Anin, jangan melihat Mas Ridho masa lalunya, tapi lihatlah kesungguhan dia untuk bertaubat dalam hidupnya. Dan ingat, taubat kita itu bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Allah. Jangan sibuk membuktikan perubahan dirimu kepada manusia. Karena bagaimanapun akan ada saja manusia yang melihat kita dengan POV yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Betul? Tolong jawab, apakah bisa kita membuat semua orang suka sama kita? Tidak. Apakah bisa kita menyenangkan semua orang? Apakah bisa kita membuat semua orang senang sama kita? Enggak. Maka kita hijrah, kita bertaubat, kita memperbaiki diri. Bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Allah. Kita berbuat baik bukan agar orang ngecap baik ke kita. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Tugas Mas Ridho sekarang jadi suami yang baik. Sayangi istri. Apalagi nanti mau punya anak, hati-hati ya. Jangan jadi suami yang nakal. Jangan jadi ayah yang tidak baik. Apalagi ujian seorang suami itu salah satunya ketika istri sedang mengandung dan ketika istri baru melahirkan. Itu ujiannya luar biasa. Maka nanti Mbak Anin jangan sungkan-sungkan minta sama Mas Ridho yang banyak ya. Biar dia gak keluar-keluar terus ya. Dan para bunda, para istri, jangan jadi beban kalau istrimu banyak minta. Kalau istrimu banyak minta, tanda dia sayang sama kita. Kalau istri banyak minta sama kita, tanda dia cinta sama kita. Kalau bukan sama kita, sama siapa lagi mintanya, betul? Maka harus bersyukur kalau punya istri yang manja sama suami. Bersyukur punya istri yang cerewet sama suami. Lebih baik punya istri yang mau mengungkapkan perasaannya daripada memendam perasaannya. Tapi juga istri harus tahu diri juga ya. Ya kadang-kadang ada bab-bab yang kadang-kadang tidak harus dipaksakan. Termasuk jangan minta sesuatu yang melebihi kemampuan suami kita. Ujungnya permintaannya bukan membahagiakan, tapi justru menyakitkan perasaan suami kita. Dan terakhir, Mbak Anin, Mas Ridho, siapapun kita di masa lalu, semuanya tentang pelajaran. Maka dua orang yang pernah terluka, Allah satukan. Kenapa? Karena boleh jadi luka yang pernah ada di masing-masing orang ini, Allah tutupi dengan kehadiran
pasangan yang hari ini Allah takdirkan. Mas Ridho titip istrinya, bimbing terus. Karena Mas Ridho usianya cukup jauh kan. Kadang beliau jadi kakak, kadang juga jadi ayah, kadang juga jadi sahabat. Dan Mbak Anin harus agak sedikit ya mewajari. Karena udah tua suami Anda kelihatannya. Jadi harus lebih belajar nerima itu. Dan Mas Ridho juga harus paham istrimu masih sangat muda. Dia harus dibimbing, kalau beliau belum bisa masak gak apa-apa. Kalau belum bisa nyuci gak apa-apa. Karena tugas istri itu hanya berapa? Hanya dua. Hanya berapa? Dua. Satu taat sama Allah. Dua taat sama suami. Nyuci tugas siapa? Masak tugas siapa? Ngurus anak tugas siapa? Tugas istri hanya berapa? Dua. Satu taat sama. Dua taat sama. Jadi kalau suami nyuruh nyuci. Kalau suami nyuruh masak. Rumah tangga itu kalau suami yang baik pasti tidak akan membiarkan istrinya kasar tangannya karena harus mencuci yang banyak. Kalau suami yang baik akan menyiapkan makanan terbaik daripada istrinya harus susah-susah apalagi dalam keadaan hamil seperti ini. Percayalah tidak akan pernah habis rezeki seorang suami yang sayang sama istrinya. Mudah-mudahan Mas Ridho, Mbak Anin, rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alam. Pastinya sih belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kedepannya juga fokus untuk berprestasi tanpa harus sensasi atau settingan atau ngejar view dengan segala cara. Maksudnya aku punya tujuan hidup baru, punya istri aku, punya calon anak aku. Untuk kedepannya aku berpikiran bukan dunia aja yang aku kejar, tapi juga akhirat juga. Bersyukur banget. Bersyukurin aku. Karena banyak perubahan dari sebelum nikah sama sesudah nikah. Dia buktiin banget ke aku kalau emang layak jadi suami.